Gout itu bisa juga kita namakan dalam bahasa asingnya urate crystal arthritis. Jadi dia adalah recurrent attacks of acute inflammatory arthritis. Dia ini sifatnya acute, tapi berulang. Ya, jadi recurrent attacks dia ini sifatnya tiba-tiba berulang dan menyebabkan radang pada pasien. Ya, biasanya terjadi di grade 2, rest of foot, kan, kemudian di knees. Jadi saat kaki itu beristirahat akan terasa juga, disebabkan karena adanya kenaikan asam urat, kristal asam urat di cairan sinovial atau cairan persendian. Oke, ini contoh dari gambar kalau asam urat itu di foto ya. Nah, ini kelihatan asam urat ini yang bentuknya ini terang. Ini jadi bentuknya seperti apa itu? Tajam ya, seperti jarum. Makanya itu kalau misalkan seseorang itu terkena asam urat yang tingkat asam uratnya tinggi, itu biasanya kalau terkena pas ujungnya di sini ini biasanya rasanya sakit sekali karena ini jarumnya tajam di dalam tubuh. Jadi kristal, bentuknya kristal, sehingga kristal asam urat itu saat terdeposisi di bagian tertentu, dia akan mengakibatkan rasa nyeri yang luar biasa. Oke. Nah, gout ya, ini jadi classic description seseorang itu bisa kita kenali kalau dia terkena gout. Jadi hampir mirip kalau misalkan adik-adik menemui pasien dengan gejala asam urat atau gout yang datang ya mencari alternatif pengobatan. Jadi gout itu sejatinya ditemukan oleh Dr. Thomas Sydenham tahun 1624, antara tahun 1624 sampai 89 dia ini mengobati seorang pasien di tahun itu ya, beberapa pasien, ada salah satunya dia ceritakan yang akhirnya menjadi deskripsi klasik dari asam urat ya. Nah, ceritanya menurut Dr. Thomas, the victim goes to bed and sleeps in good health. Jadi pasien ini tidur di malam hari itu dalam keadaan baik saja. Kemudian about 2 o'clock in the morning, he is awakened by a severe pain in the grade 2, more rarely in the heel, ankle, or instep. Jadi jam 2 pagi, dia tiba-tiba terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di jari kaki, ya, terutama di pergelangan kaki atau saat dia mencoba berdiri. Jadi saat mencoba menapak, itu dia akan terasa sakit. This pain is like that of dislocation. Jadi pasiennya itu mengeluh bahwasannya itu seperti terasa persendiannya itu kayak terdislokasi, jadi kayak miring, bergeser gitu ya. Jadi dia nggak bisa berjalan. Then follows chills and shivers and a little fever. Jadi setelah itu dia merasa merinding gitu ya, kemudian terasa agak nggak enak badan, shivers, terus merasa badannya sedikit mengalami kenaikan temperatur gitu ya. Nah, awalnya rasa nyerinya itu moderate becomes more intense. Jadi awalnya itu nyerinya bisa ditoleransi, tapi lama-lama semakin parah gitu kan dia merasanya. So exquisite and lively meanwhile is the feeling of the part affected that they cannot bear the weight of bad clothes. Jadi tiba-tiba semakin intensitasnya naik, dia ini sampai tidak bisa mentoleransi rasa sakitnya lagi. Sampai kalau dia itu berdiri atau menapak, itu dia pakai baju. Bajunya itu terasa menyakitkan karena berat bajunya itu tuh terasa sangat sakit. Jadi gitu loh. Jadi dia kalau pakai baju, sesuatu yang menindih dia itu sudah dia nggak bisa mentoleransi rasa sakitnya gitu ya. Jadi itu classic description. Jadi kalau adik-adik ketemu dengan classic deskripsi dari pasien seperti ini, itu kemungkinan besar dia memiliki asam urat. Ya. Nah, epidemiologi dari gout itu ya, umumnya gout itu tuh penyakit yang diderita oleh old white men. Jadi laki-laki terutama berkulit putih, maksudnya berkulit putih di sini ini terutama di negara-negara Western.
Tapi sekarang tidak hanya negara Western saja, gitu kan? Karena di negara-negara Timur pun sekarang asam urat pun banyak sekali diderita oleh orang, gitu ya. Terutama perbandingannya male to female itu 6:1. Nah, ini paling common penyakit asam urat itu paling common sebagai salah satu dari rheumatology diseases yang banyak diderita oleh laki-laki usia 40 tahun ke atas. Ya, jadi laki-laki yang sudah 41, 45 ke atas tuh biasanya kalau mengalami rasa nyeri di persendian, di pergelangan kaki, di ujung jari, rasa kesemutan, rasa tertusuk jarum, itu berarti kemungkinan besar ada kenaikan kristal asam urat di cairan persendiannya. Perempuan itu juga banyak terkena asam urat bila sudah dalam fase postmenopausal. Jadi menopausal itu adalah masa di mana tahu ya perempuan itu ya, menopause umurnya di atas 55-60 tahun. Nah, ini postmenopause. Jadi postmenopause itu kemungkinan besar dialami oleh sebagian besar wanita di atas usia 60 tahun. Nah, kemudian banyak terjadi pada seseorang yang mengkonsumsi diuretik atau menderita penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Jadi usually asimptomatis preurisemia. Jadi usually penderita-penderita seperti itu tuh sebelumnya sudah diketahui mempunyai hiperurisemia di dalam urin. Ya, jadi kadar asam uratnya biasanya tinggi. Ya, may decrease during acute attacks atau deposition in joint. Jadi kadang-kadang dia kadar asam uratnya bisa turun gitu ya saat ada disposisi dari joint, jadi pergeseran dari joint saat dia bergerak gitu. Nah, belajar tentang asam urat, kita harus belajar tentang purin. Apa sih purin itu gitu? Apa hubungannya dengan asam urat? Nah, purin itu adalah biosintesis dari asam urat, gitu kan? Purin itu adalah sumber yang berasal dari nukleotida purin. Ya, asam urat itu purin aslinya. Jadi dia itu masuk ke dalam tubuh melalui proses sintesis endogenus ditambah dengan makanan. Jadi makanan-makanan contohnya seperti alkohol, daging-dagingan, seafood, gitu-gitu itu kayak purin. Ya, kalau adik-adik tahu, dia itu mengandung purin yang tinggi gitu. Makanya ini kita sebut seafood itu hence diseases of old white men zaman dulu itu, karena di negara-negara Eropa itu tuh biasanya mereka kaya akan makanan seafood gitu kan. Nah, itu makanya diseases of old white men itu purin gitu kan. Nah, asam urat itu diekspresikan 2/3-nya di renal, sepertiganya di intestinal. Nah, kan? Nah, jadi kalau seseorang mengkonsumsi banyak sekali makanan yang mengandung purin, kemudian memiliki faktor risiko tadi ya, misalkan wanita sudah postmenopause usianya atau pria di atas 40 tahun dan kemudian dia mengkonsumsi banyak makanan seafood, daging-dagingan tanpa disertai makanan healthy other foods gitu kan, ditambah lagi mengkonsumsi alkohol ya, purin itu nanti akan pecah menjadi asam urat. Jadi di bawah ini kan terlihat itu ada proses bagaimana purin itu pecah. Jadi purin, nukleosida purin ini dia itu di dalam tubuh semakin banyak dikonsumsi oleh seseorang, dia akan pecah menjadi bosantin yang mana akan menjadi santin yang teroksidasi menjadi asam urat. Nah, jadi berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Kalau misalkan sekarang masih di bawah usia 40 tahun, mungkin belum masalah ya, belum terlalu terlihat. Tapi nanti di atas usia 40 tahun nanti akan terlihat bila mengkonsumsi terlalu banyak makanan mengandung purin. Oke, mekanisme dari hiperurisemia atau dari peningkatan kadar asam urat itu ada increased production, ya, especially hematologi malignansi. Jadi seseorang yang menderita tumor atau lysis syndrome atau dia sedang dalam terapi itu dia bisa meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuhnya sehingga dia bisa merasakan nyeri gitu ya. Kemudian penggunaan obat-obatan sitotoksik, contoh obat-obatan untuk kemoterapi itu meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh. Yang ketiga ada obesitas dan diet. Jadi maksudnya diet di sini bukan diet nggak makan,
tapi makanan apa yang dimakan gitu ya. Jadi kalau adik-adik membaca literatur dalam bahasa Inggris, ada tertulis diet gitu ya, bukan berarti bukan maksudnya tuh dia nggak makan diet seperti yang orang Indonesia bilang, bukan. Jadi ini maksudnya pola makan dia itu apa gitu ya. Jadi obesitas itu jelas meningkatkan kadar asam urat. Kemudian makanan yang dia konsumsi, terutama tinggi purin, itu dietnya apa, itu meningkatkan asam urat. Nah, obat-obatan apa sih yang menurunkan ekskresi hiperurisemia atau asam urat ini? Jadi obat-obatannya contohnya diuretik dan aspirin ini menurunkan sekresi asam urat, ekskresi asam urat di dalam tubuh. Nah, kemudian gagal ginjal, dehidrasi ini jelas dia menurunkan bagaimana tubuh itu mengeluarkan asam urat di dalam tubuh dari dalam tubuh ya. Dan bila tubuh mengalami metabolic disorder, itu terutama menurunkan sekresi asam urat dari dalam tubuh. Oke. Nah, pada penderita asam urat, bagaimana sih proses terjadinya swollen atau inflammatory? Jadi atau proses terjadinya inflamasi kalau seseorang itu terkena asam urat. Nah, jadi pertama terlihat tanda dan gejalanya hiperurisemia. Seperti tadi ya, dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kemudian obesitas, kemudian dia tinggi purin gitu kan, dia terlihat itu hiperurisemia. Yang kemudian yang kedua dilanjutkan, itu ada disposisi urat kristal. Jadi disposisi itu manakala seseorang berdiri sesuai dengan gaya gravitasi, itu jarum-jarum kristal itu akan turun, akan posisinya berubah gitu kan. Jadi dia yang awalnya begini nanti jadi begini. Nah, itu menusuk di disposisi di tempat dia berdiri. Jadi makanya banyak asam urat itu orang mengeluhnya di kaki pas dia berdiri, di kaki, di pergelangan kaki atau di jempol gitu ya. Itu karena asam urat jarum kristal asam uratnya itu dia bergeser, dia berubah posisi gitu ya. Nah, itu terdeposisi di satu tempat, di berat tubuh di satu tempat gitu. Kemudian ada fagositosis by monocytes, itu men-trigger inflammatory. Jadi adik-adik kan tahu ya, monocyte ini apa sih? Monocyte kalau adik-adik pernah dengar, monosit itu kan sel darah putih kan, dia fungsinya fagositosis kan. Jadi dia ini fungsinya meningkatkan sel imun dengan cara memakan bakteria-bakteria yang masuk ke dalam tubuh, ya kan, untuk memprevent infeksi. Jadi kalau ada proses terluka ataupun ada proses di mana sel darah putih itu bergerak menuju suatu tempat untuk melakukan fungsi fagositosis, itu dia akan meningkatkan proses inflamasinya, kemudian meningkatkan asam urat, disposisi asam urat di dalam tubuh. Ya. Kemudian ada pelepasan interleukin 1 atau sitokin, IL-1 ini interleukin 1. Itu juga akan menyebabkan asam urat. Ada neutrophil recruitment, neutrophil ini juga salah satu sel darah putih, temannya monosit. Jadi adik-adik harus tahu ya, neutrofil, limfosit, makrosit, leukosit, itu fungsinya apa saja. Kemudian jaringan persendian, amplification of inflammation, ini masuk lagi yang kedua, deposisi. Jadi ini semua ini proses mekanisme bagaimana sih seseorang itu yang punya asam urat tahu-tahu kakinya itu membengkak, sedikit membengkak atau memerah gitu ya, biasanya memerah kalau asam urat itu ya. Oke. Nah, apa sih yang trigger acute flares itu? Presipitannya itu tuh apa yang men-trigger, apa yang membuat seseorang itu bisa kena gitu. Salah satunya itu trauma. Jadi trauma itu trauma tuh bukan trauma stres, depresi gitu, bukan ya. Trauma itu misalkan contohnya kayak pernah terbentur, pernah jatuh, pernah kecelakaan. Ya. Jadi sebetulnya itu dia ini nggak apa-apa, tapi begitu terbentur suatu keras, kemudian di dalam tubuh itu kristalnya menjadi terbedah deposisi, pecah menjadi yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu pecahan-pecahan itulah yang akhirnya men-trigger asam urat. Kemudian diet ini seperti yang saya katakan tadi, makanan apa yang dia makan gitu ya. Binge eating
fasting ini beberapa penelitian menemukan dia bisa menyebabkan asam urat, kenaikan asam urat. Jadi binge eating, makan dalam jumlah yang tidak terkontrol dalam waktu yang lama dan banyak gitu ya. Itu ternyata bisa menyebabkan asam urat karena kemungkinan yang dia makan itu makanan mengandung purin. Kemudian fasting ini juga ternyata menyebabkan asam urat. Begitu tubuh itu kekurangan cairan di dalam tubuh, otomatis kristal itu akan menggumpal, kristal asam urat ya. Kemudian alkohol, other illnesses, mark rise or fall in uric acid. Jadi alkohol, penyakit lain, atau dia sudah pernah pernah punya resiko atau riwayat asam urat sebelumnya, jadi dia itu menimbulkan trigger asam urat. Ya. Okay. Nah, prinsipal dari manajemen asam urat sendiri, pengobatan asam urat, itu yang pertama yang harus kita beli adalah golongan non-steroid anti-inflammatory drugs. Ya, yang golongan non-steroid bisa aspirin, bisa ibuprofen, gitu kan. Bisa juga golongan steroid anti-inflammatory drugs. Bisa dexamethasone, beclomethasone, prednisolon, gitu ya. Bisa peroral, intramuskular, gitu ya. Kemudian colchicine, allopurinol, uricosuric itu obat-obatan yang biasanya digunakan sebagai diuretics. Jadi contohnya hidroklortiazid itu untuk mengeluarkan urin sebanyak-banyaknya, gitu ya. Yang terutama urin itu mengandung asam urat, itu kita keluarkan. Jadi pengobatan pertamanya itu. Kemudian yang kedua, saat mengobati pasien dengan asam urat, adik-adik harus tahu komorbiditi dan kontraindikasinya. Ya, kontraindikasi apa sih pasien ini gitu. Kemudian kalau diputuskan menggunakan colchicine, itu harus menggunakan dosis 1,5 mg per hari atau menggunakan NSAID pada bulan pertama. Jadi 1 bulan itu pasien asam urat diberikan colchicine atau NSAID 1,5 mg per hari sambil dimonitor level asam uratnya. Ya. Beberapa pasien require long term urat lowering therapy gitu. Jadi ada beberapa pasien yang dia mengkonsumsi NSAID lebih panjang jangkanya, lebih dari 1 bulan gitu ya. Nah, itu harus dikondisikan lagi gitu kan. Dia ada kontraindikasi enggak, dia ada penyakit komorbid lain enggak, dia punya kolesterol enggak, dia punya gagal jantung enggak ya dalam memberikan pengobatan. Nah, sementara ini gold treatment dari pengobatan asam urat itu adalah menggunakan NSAID oral treatment. Ini mainstay of oral treatment NSAID ini ya. Jadi mainstreamnya pengobatan gout itu adalah oral treatment NSAID. Bisa colchicine, bisa allopurinol gitu ya. Tapi penggunaan NSAID ini dikontraindikasikan, terutama pada pasien yang usia lanjut, elderly. Kemudian yang renal failure, gagal ginjal. Yang creatinine clearance-nya kurang dari 50 ml per menit. Jadi adik-adik udah tahu ya, belajar creatinine clearance dari gagal tahu ya. Jadi berapa sih ginjal itu bisa membersihkan beberapa semua kotoran itu, dia hanya mampu membersihkan kurang dari 50 ml per menit dari toksin-toksin di dalam tubuh. Itu masuk dalam gagal ginjal. Kemudian pasien dengan penyakit jantung, decompensated cardiac failure. Pasien yang memiliki peptic ulcer, jadi penyakit MAH, penyakit GERD, itu nggak boleh menggunakan NSAID. Pasien yang dalam antikoagulan, ya, karena dia masuk dalam cardiac failure, jadi dia mungkin menggunakan beberapa obat antiplatelet agent atau antikoagulan, anti penjendalan darah, yaitu dia nggak boleh menggunakan NSAID. Kemudian pasien dengan gagal liver failure, ya, penurunan fungsi hati. Nah, ini pasien ini dikontraindikasikan menggunakan NSAID. Kalau adik-adik menemukan pasien dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan 6 kondisi ini menggunakan NSAID, harus segera dirujuk balik dokternya untuk dimintakan penggantian obat atau ditanyakan apakah ada pertimbangan lain kenapa pasien dengan usia tua atau pasien dengan gagal jantung, pasien dengan gagal ginjal, pasien penurunan fungsi hati, pasien MAH, pasien antikoagulan ini masih menggunakan NSAID karena ini membahayakan nyawa mereka. Oke, kita lanjut. Nah, manajemen kalau
yang tadi saya bilang, seandainya NSAID ini dikontraindikasikan pada ke-6 pasien tadi, adik-adik harus tahu, kalau misalkan Pak manajemennya kita ganti. Jadi kalau misalkan asam urat itu ada joint involved, jadi dia merasa persendiannya bergeser sakit sekali, nggak bisa jalan gitu ya. Ini kalau cuma satu joint aja yang dia bisa, yang dia merasa dia masih bisa sedikit bergerak gitu ya, kita berikan steroid, injeksi steroid ya. Jadi yang bukan NSAID, tapi kita berikan yang SAID, jadi yang steroid. Tapi kalau misalkan dia itu tidak bisa kita injeksikan dengan dia nggak bisa menerima injeksi, berarti dia ini kita berikan oral prednisolon atau intramuskular triamcinolone atau intramuskular adrenocorticoid hormon. Ya, jadi ini hormon yang memproduksi kortisol kan ya, jadi dia memproduksi semua energi di dalam tubuh. Itu juga berlaku untuk kalau misalkan dia multiple joints, jadi banyak, dia merasa di tangannya kesemutan, sakit, persendian tangan, persendian kaki, berdiri, kemudian di sini ya, yang terdeposit gravity gitu, dia merasa sakit semua, itu berarti multiple joints. Langsung kita berikan ini 1 bulan oral prednisolon, triamcinolone, ini kan steroid ya, semua steroid. Nah, kalau misalkan dia ini ternyata kok sudah non-steroid, dia ini kontraindikasi, yang steroid juga kontraindikasi, berarti satu-satunya jalan hanya bisa kita berikan obat-obatan analgesia, golongan analgesik. Entah itu analgesik masuk paracetamol atau apa gitu kan. Kemudian diminta untuk joint rest, dia harus beristirahat total, dia nggak boleh angkat-angkat, dia nggak boleh bekerja, dia nggak boleh berkendaraan kemana-mana yang membutuhkan pergerakan persendian gitu ya. Kemudian diberi peroral colchicine. Nah, colchicine untuk pasien yang dia kontraindikasi pada steroid dan non-steroid. Nah, ini biasanya ya, pasien yang punya asam urat itu biasanya terlihat di sini tuh biasanya merah-merah ini. Biasanya ini terdeposisi asam urat. Jadi ini sakit ya. Nah, ini biasanya nih kalau dia sudah mengeluh sakit, multiple joint involvement, dia tidak bisa berkarya, apa namanya, nyeri sekali, biasanya kita lakukan injeksi. Ya, injeksi non steroid seperti tadi, ataupun bisa injeksi steroid. Nah ini kalau di ankle, jadi di pergelangan kaki itu kita injeksinya di sini, ya, di mana biasanya di sini kan banyak sekali terdeposisi jarum-jarum kristal asam urat. Nah, secondary prevention dari asam urat itu jelas. Yang pertama, mereduksi asam urat, dengan cara apa? Diet makanan, alcohol restriction, gitu kan? Karena beberapa penyakit severe gout ini dia berhubungan langsung dengan ischemic heart disease, dengan penyakit jantung. Ya. Kemudian kita harus menghentikan penggunaan obat-obatan golongan tiazid atau klortiazid, misalkan, yaitu kan urikosurik, ya. Jadi itu kan digunakan untuk pasien hipertensi gitu, untuk mengeluarkan air urin sebanyak-banyaknya gitu kan, tapi dia mempresipitasi asam urat, jadi segera dihentikan. Kemudian obat-obatan urikosurik sendiri gitu kan, yang bisa kita gunakan. Ini maksud saya secondary prevention ini adalah kalau tadi primary prevention sudah dilakukan, secondary prevention ini harus dilakukan, itu kita gunakan obat-obatan tiazid, urikosurik, kemudian allopurinol gitu kan, kita hentikan penggunaan alkoholnya, diet urin harus kita kita berikan ke pasien kan. Nah, jadi prinsip dalam pengobatan pasien asam urat itu adalah no crystals, no gout. Jadi penghentian makanan purin, tidak mengkonsumsi seafood, tidak mengkonsumsi banyak daging, menghentikan alkohol, menghentikan obat-obatan tiazid, memberikan urikosurik, kemudian kita beri allopurinol, itu akan menghilangkan kristal asam urat. Jadi prinsipnya kalau kristalnya tidak ada, tidak mungkin ada asam urat. Oke. Nah, penggunaan obat-obat urikosurik
Ya, jadi yang dia itu meningkatkan ekskresi asam urat di dalam urin, obat-obatan urikosurik ini, ini biasanya digunakan pada usia di bawah 60 tahun. Dengan catatan dia harus memiliki normal renal function. Ya, jadi dia harus punya ginjal yang baik, tidak punya histori dari batu ginjal, no history of renal calculi. Kemudian asam uratnya itu kita tes selama 1 hari itu hanya memproduksi di dalam urin itu hanya di bawah 800 mg asam urat. Ya. Nah ini biasanya boleh kita berikan obat-obatan yang meningkatkan ekskresi asam urat di dalam tubuh. Ya. Kemudian selama menjalani pengobatan dengan urikosurik, pasien itu harus tidak boleh mengonsumsi NSAID. Ya. Oke. Nah, beberapa obat-obatan asam urat lain yang biasanya digunakan oleh pasien itu adalah probenecid. Ya, ada beberapa benzobramon, sulfentrazon, ini beberapa obat generasi-generasi baru, tapi ini di Australia saja tidak available gitu ya. Di Indonesia juga saya cek juga tidak available. Biasanya digunakan di Amerika dan di negara Eropa. Nah, untuk yang efeknya kecil tapi masih ada urikosuriknya di Indonesia itu ada losartan dan fenofibrat. Fenofibrat itu biasa juga digunakan oleh pasien untuk yang menderita kolesterol. Ya. Oke. Nah, xanthin oksidase inhibition, contohnya allopurinol. Ya, allopurinol itu sama kerjanya. Jadi allopurinol di sini itu dia menghambat xanthin oksidase sehingga tubuh itu tidak bisa memproduksi asam urat di bawah sini. Ya, itu fungsinya allopurinol. Nah, untuk treatment menggunakan xanthin oksidase inhibition atau allopurinol ini terutamanya digunakan pada pasien tua ya yang dia overproduction of asam urat. Jadi dalam 24 jam itu urinnya memproduksi asam urat di atas 800 mg. Biasanya pasien ini kita berikan allopurinol. Kemudian pasien dengan gagal penurunan fungsi ginjal dan pasien dengan histori dari batu ginjal, history of renal calculi itu biasanya kita berikan allopurinol. Ya. Jadi penggunaan allopurinol ini has been shown to reduce the need for surgery. Jadi beberapa pasien tua ini kita beri allopurinol itu dia tuh tidak membutuhkan operasi untuk mengangkat kristal asam uratnya. Cuman problema dengan penggunaan asam urat ini 5%-nya itu biasanya pasien ini menderita diare, panas, gatal, leukopenia gitu ya. Nah ini terutamanya dia berinteraksi dengan azatriopin. Ada yang tahu nggak azatriopin ini obat-obatan apa? Azatriopin ini obat-obatan apa? Meila tahu nggak? Meila Tunjung. Meila tahu nggak? Azatriopin ini masuk obat-obatan apa? Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, azatriopin itu masuk obat-obatan apa? Ya, Bu. Kalau pemahaman saya, azatriopin itu untuk obat yang golongannya masuknya ke imunosupresan, bukan, Bu? Imunosupresan itu maksudnya bagaimana? Obatnya itu tuh untuk kerjanya dengan cara menekan kerja sistem imun sehingga dapat membantu tubuh itu menerima organ. Biasanya itu digunakan ketika pasien harus mendapatkan transplantasi organ. Jadi kalau misalnya ada efek yang tidak diinginkan, maka obat tersebut digunakan untuk menekan kerja sistem imun ketika menolak organ yang ditransplantasikan itu. Kalau di dalam reumatologi biasanya dia digunakan dalam apa azatriopin ini? Biasanya digunakan untuk penyakit yang mana? Mungkin gagal ginjal, karena saya ginjal itu organ yang paling banyak untuk ditransplantasikan itu. Jadi azatriopin itu kalau dalam reumatologi seperti yang saya katakan kemarin itu biasanya digunakan pada penderita rheumatoid arthritis ya. Ya kan itu masuk di dalam DMARD ya kan. Jadi kita berikan azatriopin atau imunosupresif untuk menekan agresivitas dari suatu penyakit ya. Oke. Nah,
asam urat udah selesai. Ada pertanyaan? Bu Vinci izin bertanya. Ya, siapa itu? Ya, saya Mailatun Nurul, M06193. Saya izin bertanya, Bu, apakah dari asam urat sendiri mempunyai mekanisme pembentukan yang memang langsung seperti itu atau bagaimana? Asam urat itu memiliki Mekanisme pembentukan strukturnya itu akan berbentuk lancip semua atau ada bentuk yang berbeda-beda? umumnya dia berbentuk seperti ini ya, umumnya ya. Karena itu kita namakan kristal. Jadi kalau pernah lihat kristal itu bentuknya seperti apa, ya seperti ini gitu. Jadi umumnya dia akan selalu berbentuk seperti ini. Karena itu kita kenal dengan namanya urate crystal arthritis, urate crystal. Jadi akan seperti ini gitu ya untuk asam urat. Gitu. Terima kasih Bu Vinci atas jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kuliah saya cukupkan sekian. Jangan lupa absen 2 kali. Kemudian minggu depan kita ketemu lagi offline ya, saya harap offline. Nanti kalau misalkan ada perubahan, saya akan menginformasikan pada PJ-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan ada yang sakit ya. Oke. See you next week.